Shalom. Shalom. Shalom anak-anakku sekalian. Shalom. Shalom anak-anakku sekalian. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Ya, kita bersyukur karena kasih pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita semua, sehingga pada saat ini kembali lagi kita dikumpulkan bersama-sama di ruang Tuhan ini dalam rangka kita akan belajar pendidikan
tidak semua manusia diciptakan sama dengan diciptakan oleh Tuhan. Mengapa ada orang yang terlahir dengan perbedaan atau keterbatasan? Apakah mereka istimewa? Kalau menurut pemahaman kalian bagaimana? Siapa yang bisa jawab, Stefano? Singkatnya, kesamaan manusia itu terletak pada nilai dan inti martabatnya. Mereka itu sama di mata Tuhan. Jadi Tuhan bukan melihat fisik mereka, tapi Tuhan melihat apa yang ada dalam hati mereka. Perbedaan fisik adalah keragaman yang disengaja dalam desain kehidupan seseorang. Jadi sama seperti Petrus, yang Tuhan biarkan dia tenggelam, tapi Tuhan tidak biarkan dia hanyut. Jadi dalam keragaman inilah letak keistimewaan setiap orang yang punya keterbatasan. Ya, tepuk tangan untuk ada yang lain? Ada yang lain? Alvaro, siapa tahu ada yang bisa jawab yang lain? Ya, intinya saja di dalam pertanyaan tadi bahwa Tuhan itu menciptakan kita, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan umat manusia ya, karena kita itu umat manusia adalah ciptaan siapa? Ya, ciptaan Tuhan. Kita itu di mata Tuhan adalah sama. Kita di mata Tuhan adalah sama. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu kita menganalisis dan membuktikan bahwa setiap orang adalah pribadi istimewa yang dipelihara oleh Allah dan merancang aksi nyata untuk menghargai keunikan orang lain ya. Seperti pertanyaan tadi yang telah disampaikan oleh siapa? Stefano ya, yang disampaikan oleh Stefano. Ya. Sekarang Ibu akan memutarkan video pendek kepada kalian, yaitu cerita tentang inspiratif tokoh yang memiliki keterbatasan fisik khusus namun berprestasi dan sukses ya. Ya. Jadi ketika pada saat proses video sebentar, tolong kalian mencatat, tolong dikeluarkan bukunya, penulisnya, kalian mencatat hal-hal unik, hal-hal yang unik istimewa dari tokoh tersebut ya. Tolong dikeluarkan buku-bukunya. Ya, diputarkan ya videonya. Mohon diperhatikan ya. Perhatikan dan dicatat ya. Hal-hal dari video tersebut. Tapi yang seharusnya menjadi tantangan daripada hambatan. Padahal ada banyak. Hello guys. Kadang kita mengeluh atas beberapa hal karena beberapa kondisi yang seharusnya menjadi tantangan daripada hambatan. Padahal ada banyak orang di luar sana yang memang terhambat oleh kondisi. Untuk menantangnya saja susah payah. Nah, untuk menyemangati kamu yang mulai putus asa dalam menjalani hidup yang kadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, Biotar Populer telah merangkum kisah penyandang disabilitas yang sukses menginspirasi dunia berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Menjadi seorang gitaris berarti butuh skill memetik dan memainkan senar. Skill tersebut berarti dilakukan oleh jari jemari. Tapi bagaimana dengan yang tak punya jari? Tony Melendez, seorang gitaris yang lahir tanpa tangan, namun sejak tahun 1985 di LA, Tony mulai bernyanyi sambil bermain gitar menggunakan kakinya. Dalam buku A Gift of Hope terbitan Rowe Publisher, Tony bercerita semuanya berawal dari sebuah ajakan berbiasa seorang perempuan
sebuah acara dansa. Semenjak itu, ia mulai percaya diri. Di semua konsernya, Tommy sangat lincah memainkan petikannya menggunakan jari-jari kaki. Dengan mulut dingin bernyanyi seirama petikan gitarnya. Dan memang disambut meriah oleh penonton. Pada tahun 1987, ia bahkan bisa tampil di depan paus bersenandung Never Be the Same. Dave Gagan. Tangan memang banyak fungsinya. Selain memegang dan mengoperasikan sejumlah alat, juga memainkan alat musik. Walaupun Tony menggantikannya dengan kaki, tapi gimana nasib orang yang tak memiliki keduanya? Gambaran tersebut terlihat pada tahun 2014 di kejuaraan karate do dunia Funakoshi Hichin ke-13 di Tokyo, Jepang. Seorang anak laki-laki penyandang disabilitas mencuri perhatian. Tangan dan kakinya tidak lengkap seperti ketiga rekannya. Namun ia masih bisa melakukan gerakan persis dengan yang lainnya. Namanya Dave Gagan, seorang atlet para karate dari Belanda yang kini menjadi atlet pro, bahkan sudah bisa ikut mendemonstrasikan kakuso bersama tim karate Jepang di Teikyo University. Zuli Sanguino. Kisah pantang menyerah juga dialami oleh Zuli Sanguino, perempuan asal Bogota yang terlahir tanpa tangan dan kaki. Ekonomi keluarga juga kurang baik. Ayahnya pelaku kekerasan dan sering dibully oleh teman sekolah. Namun berkat support dari ibunya, Zuli tidak hanya berbaring, malahan akhirnya ia dengan mantap ke sekolah seni lukis dan mengembangkan bakatnya. Perempuan kelahiran Desember 1989 ini kini dikenal sebagai pelukis dengan ciri khas menggunakan mulut sebagai pengganti tangannya. Ia pun kini bahkan sering diundang untuk mengisi acara motivasi dan menemukan kekasih hidup yang menerima keadaannya. Stevie Wonder. Satu indera mungkin bisa tidak berfungsi, tapi malah mengembangkan kemampuan indera yang satunya, seperti yang dialami oleh Stevie Wonder, musisi kelahiran 1950 di Michigan, Amerika yang mengalami kebutaan sejak lahir prematur. Karena mata Stevie tidak berfungsi, skill pendengarannya semakin berkembang. Mulai berkarir sejak tahun 1963, Stevie memenangkan banyak penghargaan, seperti 21 penghargaan dari Grammy Award dan Piala Oscar. Tidak hanya bisa bernyanyi, Stevie juga bisa memainkan beberapa alat musik seperti piano, synthesizer, gitar, harmonika, drum, dan masih banyak lagi. Lagu-lagunya juga banyak diingat dan populer di seluruh dunia. Salah satunya adalah I Just Call to Say I Love You. Helen Keller. Kemudian perkenalkan Helen Keller, seorang penulis, aktivis politik, dan dosen Amerika. Karyanya meliputi The World I Live In dan The Story of My Life, salah dua literatur klasik Amerika yang sudah diterjemahkan dalam 50 bahasa. Mendirikan American Foundation for the Blind dan American Foundation for the Overseas Blind. Sementara di Indonesia juga didirikan cabang Yayasan Helen Keller Indonesia yang berkantor di Jakarta yang menaungi anak-anak tunarungu dan tunanetra. Berbicara di beberapa forum mewakili para penyandang kebutaan, Keller sendiri memang tidak bisa melihat dan mendengar karena penyakitnya di usia remaja. Ia kemudian berhasil menjadi tokoh dunia dengan kondisi seperti ini. Kisahnya pun dituangkan ke dalam film The Miracle Worker dan menginspirasi penyandang disabilitas lain. Lauren Wasser. Model asal California, Lauren Wasser mengutip IPA 7 tahun lalu terkena TSS atau Toxic Shock Syndrome akibat infeksi bakteri dari pemakaian tampon. Dan beberapa jaringan tubuhnya mati dan kakinya harus diamputasi. Setelah dipasangkan kaki palsu, ia masih beraktivitas dan menjadi pembicara dalam Dialog Fashion dan Disabilitas tahun 2017. Ternyata ia masih melawan infeksi tersebut. Di tahun 2018, giliran kaki kirinya yang diamputasi. Masih semangat, ia kembali membagi kisahnya di atas panggung dengan dua kaki barunya. Juga masih aktif di dunia modeling seperti menjadi model Shiseido, memasarkan produk dengan cara sendiri.
Nick Vujicic. Bangkit dari keterpurukan dan berjuang dengan kekurangan bisa menjadi bahan untuk penyemangat kepada orang lain. Itulah yang dilakukan oleh Nick Vujicic, penginjil dari Australia dan motivator yang terlahir dengan sindrom Tetra Amelia, kelainan genetik langka karena mutasi Gen2NT3. Kondisi tersebut membuatnya sering dibully, hingga sempat ingin menenggelamkan dirinya. Tapi mengutip Confessia, Ibu Nick pernah membacakan kisah dari seseorang yang kondisinya lebih parah, tapi tidak menyerah. Ayah dari dua anak ini pun akhirnya terinspirasi dan mengejar pendidikan setinggi-tingginya hingga meraih 2 gelar sarjana di Universitas Griffith, Australia. Kabarnya ia juga membangun perusahaan di bidang motivasi bernama Attitude is Altitude. Dani Aditya. Sebagai penutup dan gong dari semua kisah tadi, mari berkenalan dengan Dani Aditya, penyandang disabilitas yang menertawai keadaannya. Tidak tanggung-tanggung, ia mengajak orang lain ikut tertawa dengannya. Stand up comedian Indonesia pertama yang tidak stand up, karena ia melemparkan candaan tentang kondisinya sambil duduk di kursi roda. Bicara terbata-bata karena menderita salah palsi, ia malah membuat orang-orang tertinggal-tinggal dengan jokesnya. Komika asal Malang ini pernah hampir bunuh diri gara-gara dibully. Ia lalu mendapat semangat setelah berani menertawai kondisinya. Ia bahkan sangat belak-belakan. Dalam banyak materinya, Dani menggunakan kata cacat ketimbang disabilitas. Ia selalu mengatakan bahwa menjadi stand-up comedian dengan jokes gelapnya adalah upaya untuk bersahabat dengan diri sendiri. Bersama Majelis Lucu Indonesia, panggung Amber komedi tunggalnya bertajuk Dark Side sukses digelar di tahun 2019. Dani sekarang adalah seorang suami dan ayah dari anak yang lucu. Dalam wawancara dengan Raditya Dika, ia mengatakan bahwa untuk menjadi seorang motivator, tipsnya adalah menjadi cacat. Nick menangis mendengar ini. Wah, kebayang ya kalau audiensnya Dani penyandang disabilitas semua mungkin gak tertawa seperti penonton Kompas TV, tapi malah flashback. Namun mereka semua hebat dan belajar dari Dani. Level tertinggi dari menerima kekurangan adalah menertawainya. Setuju gak sih? Well, sekian ulasan kita, jangan lupa buat like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Ya. Anak-anak sekalian, kalian sudah bersama-sama menonton cerita atau video singkat tentang tokoh yang memiliki keterbatasan fisik, ya, yang memiliki keterbatasan fisik khusus namun berprestasi dan sukses. Ya, jadi
memberikan apa? Memberikan apa? Kelebihan atau talenta. Dan talenta yang diberikan Tuhan, dia menerimanya itu walaupun dia memiliki keterbatasan fisik, tapi dia senantiasa apa? Bersyukur kepada siapa? Bersyukur kepada Tuhan, menerima apa yang ada, ya. Dia tidak pernah menyerah di dalam menjalani kehidupan ini, ya. Dia tetap semangat seperti yang kalian sudah sampaikan. Jadi kita akan kaitkan dari tokoh tadi, kita akan kaitkan dengan pembelajaran Alkitab kita pada saat ini, ya.
kelompok 2, dan ini kelompok 3. Risto, boleh minta tolong Risto pindah di sebelah satu ya? Iya. Nanti yang kelompok 1 ya orang saja ya. Nah, jadi pindah dulu. Jadi dalam Alkitab yang kamu sudah baca siapa? Ya, Mephiboset. Mephiboset itu seorang yang penengah. Ya, seorang yang yang cacat ya. Secara fisik ya. Secara fisik dia cacat. Jadi Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ya. Jadi kalian harus menunjukkan bagaimana Allah memandang atau memelihara tokoh tersebut meskipun dia memiliki keterbatasan atau kelemahan di mata dunia ya. Jadi kalian nanti simpulkan di situ, nanti kalian ceritakan, kemudian kalian simpulkan, dicatat, dan sebentar nanti akan dipresentasikan di depan ya. Jadi sudah tahu pertanyaannya? Sudah paham? Baca sekali lagi. Ya, pertanyaannya yaitu dari pembacaan Alkitab tadi yang terdapat di dalam 2 bagian Alkitab, yaitu kitab 2 Samuel 4 ayat 4 dan 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Di situ temukan bagaimana Allah memandang, memelihara tokoh tersebut meskipun dia memiliki keterbatasan atau kelemahan di mata dunia ya. Jadi tokoh tersebut itu dalam Alkitab yaitu Mephiboset ya. Silakan kerjakan. Jadi
di orang lain, terutama kepada mereka yang lemah, diberikan atau tidak dapat dibalasnya. 3. Rangkul dan gunikan. Hargai martabat setiap orang dan berikan mereka tempat yang layak dan terhormat dalam hidup Anda, tanpa memandang kekurangan atau latar belakang mereka. Ya, terima kasih untuk teman-teman. Ya, yang terakhir adalah kelompok 1. Silakan Stefano. Jadi ini adalah hasil diskusi kami. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Mephiboset ini adalah anak Yonatan dan cucu dari Saul, raja pertama orang Israel. Jadi Mephiboset ini punya kehidupan yang sulit dari sejak dia kecil. Nah, dari kesulitannya, dari pencobaannya, di situ Tuhan memelihara dia lewat kasih dari orang-orang di sekitarnya, terutama dari Daud. Jadi setelah bertahun-tahun Mephiboset kehilangan Yonatan dan kakeknya Saul, ketika Daud sudah menjadi raja, ia mengingat perjanjian kasih setianya dengan sahabatnya dulu, yaitu Yonatan. Makanya Daud bertanya kepada Siba, adakah lagi yang tinggal dari keluarga Saul, supaya aku menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan, sahabatku. Nah, melalui tindakan Daud inilah Tuhan memelihara Mephiboset. Contoh yang kita baca tadi, Daud memulihkan semua tanah milik kakeknya Saul. Ia menempatkan Mephiboset makan di mejanya setiap hari, seolah-olah Mephiboset ini adalah anak dari seorang raja. Mephiboset yang tadinya dianggap tidak berguna menjadi simbol kasih karunia dan pemulihan Tuhan. Nah, pelajaran untuk kita dari kisah ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan tetap setia, bahkan ketika hidup kita tampak tidak adil. Keterbatasan fisik atau luka masa lalu tidak membatasi rencana Tuhan. Kadang Tuhan itu memakai orang lain, seperti halnya Daud, untuk menyalurkan kasih dan pemeliharaannya. Kasih karunia Tuhan mampu mengangkat kita dari lodeban kehidupan, tempat tandus, sepi, dan tak berpengharapan, menuju persekutuan yang penuh kasih cinta. Sekian, terima kasih. Ya, ya. Kelompok 1 luar biasa sampai kesimpulan lagi ya. Nah, jadi kalian sudah memberikan kesimpulan dan sudah selanjutnya dari tokoh-tokoh Alkitab tadi ya, yaitu dari pembacaan Alkitab tadi yaitu tokoh Mephiboset. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita adalah manusia yang ciptaan Tuhan yang apa? Berharga ya. Jadi manusia itu berharga di mata Tuhan. Kenapa dikatakan berharga? Karena kita ciptaan Tuhan serupa dengan apa? Ya, serupa segambar dengan Tuhan ya. Ya. Jadi manusia itu istimewa ya, ciptaan Tuhan yang istimewa. Kenapa dikatakan manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang istimewa? Karena manusia berakal budi. Ya, manusia diciptakan Tuhan memiliki apa? Akal budi dan pikiran, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik ya, mampu membedakan mana yang baik dengan yang tidak baik. Misalnya, kamu berani buka baju di mukanya ibu guru, pasti kamu tidak berani karena apa? Kamu memiliki apa? Pikiran ya. Tuhan sudah ciptakan kita bisa membedakan mana yang baik dengan mana yang tidak baik ya. Jadi kita itu sekali lagi kita berharga di mata
Ibu akan berikan ini kertas ini, ya. Nah, jadi memilih satu teman sekelas baik dia istimewa, kamu sudah tahu kok kalau yang istimewa dengan yang tidak istimewa, ya. Nah, jadi kamu memilih satu teman sekelas baik yang istimewa, berbeda atau tidak, dan merancang kartu ucapan berisi apresiasi spesifik. Jadi keunikan dari temanmu, ya. Jadi memilih, misalnya saya pilih temanku yang bernama si A, apa keunikannya, ya? Keunikannya apa yang kau dapat dari dia? Baru hal-hal positif apa, ya? Yang harus kau tiru dari dia punya pribadi, ya? Ya, ubah lagi, ya. Silakan ditulis di sini.
Sudah? Ya, Ibu mulai dari kelompok 1. Jadi kami kelompok 1 mengambil peran di sini Kristo. Kristo ini punya kepribadian yang pemalu. Kadang ketika dia ditanya, dia tahu jawabannya. Hanya saja dia takut untuk menjawab. Tapi dia mulai melatih percaya dirinya untuk selalu menjawab jika ada pertanyaan yang menurutnya bisa ya jawab. Nah, dia punya keistimewaan adalah mempunyai pemikiran
mendatangkan pujian saat kita melihat jalan